Air mata cinta, bab 1. Seberapa pantaskah dirimu? Stephen sudah 3 bulan penuh tidak pulang ke rumah. Menikah selama 5 tahun, akan tetapi hari di mana dia pulang ke rumah hanya hitungan jari. Selamanya selalu dia yang menunggu Stephen pulang, seperti Clara yang menertawakannya. Hidupnya seperti selir yang tinggal di dalam sebuah istana tua yang dingin menunggu kepulangan raja. Villa itu sangat dingin. Dia duduk di ruang tamu dan menyalakan sebuah lampu minyak kecil. Mungkin ini bukti kasih sayang Tuhan. Dia ternyata benar-benar mendengarkan suara pintu yang terbuka. Sebuah kejutan datang kembali. Sesosok pria tegap penuh dengan aroma bir masuk dengan sempoyongan. Novita bergegas mendekatinya ingin memapahnya, akan tetapi Stephen malah mendorongnya. Ekspresi jijik dari wajah Stephen tidak dapat dihindari dari mata Novita. Wajah Novita tergores sebuah luka. Stephen bersikap melihat akan tetapi seperti tidak melihatnya. Melihatnya terlalu berlebihan membuat Stephen menjadi jengkel. Dia bangun dan berencana untuk naik. Akan tetapi Novita tiba-tiba memanggilnya. Stephen, masih berapa lama lagi kamu baru mau memaafkanku? Suara itu penuh dengan getaran dan juga harapan rendah hati. Novita memandang bayangan tubuh Stephen, dan melanjutkan perkataannya. 5 tahun yang lalu, aku telah menyumbangkan sumsum tulang untuk ibu mertua. Lalu apakah dia tidak bisa melewati masa kritis juga salahku kah? Kalau begitu, dengan syarat kamu menyumbangkan sumsum tulangmu untuk ibuku, membuatku mau tidak mau harus menikahimu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Suara Stephen sangat dingin saat dia membalikkan badannya dan melihat Novita. Sikap dingin di garis matanya membuat Novita berjalan mundur. Novita membuka mulutnya ingin menjelaskan. Kata-katanya sudah sampai tenggorokan akan tetapi dia simpan kembali. Saat itu, ayahnya menggunakan cara menyumbangkan sumsum tulang untuk mendesak Stephen menikahinya, karena ayahnya tahu bahwa dia mencintai Stephen. Akan tetapi dia tidak tahu sedikit pun tentang hal ini. Apabila saat ini ayahnya telah meninggal, Stephen pasti akan melemparkan semua kesalahan ini padanya. Dia sama sekali tidak dapat menjelaskannya. Novita, kamu berkali-kali bilang kamu menyukaiku, akan tetapi menggunakan syarat menyelamatkan ibuku untuk mendesakku menikahimu. Menggunakan sebuah pernikahan tanpa cinta untuk menahanku. Menggunakan semua apa yang kamu anggap benar untuk mengikatku. Sekarang, kamu ingin menyuruhku memaafkanmu. Stephen berkata sepatah demi sepatah. Sikap dinginnya merasuk hingga ke dalam tulang. Dia menatap mata Novita. Aku beritahu, kamu berhayal. Novita berjalan mundur beberapa langkah. Kedua bola matanya telah mengeluarkan air mata. Dia tidak pernah mengira bahwa Stephen sejauh ini begitu membencinya. Bahkan, dalam hatinya terdapat sebuah ilusi. Asalkan dia selalu berbuat baik terhadap Stephen, suatu hari nanti, Stephen bisa jatuh cinta pada dirinya. Dengan suara tertahan, dia bertanya, kalau begitu, kenapa kamu tidak menceraikanku? Stephen tersenyum sengit cerai. Saat kamu menyumbangkan sumsum tulang, aku telah berjanji pada ayahmu, seumur hidup tidak akan menceraikanmu. Novita, kamu tenang saja, aku Stephen akan mempertanggungjawabkan perkataanku. Identitas istri Stephen ini, kamu boleh menggunakannya seumur hidupnya. Hanya saja, kamu tidak akan pernah mendapatkan hatiku. Novita rasanya seperti ingin pingsan, wajahnya putih pucat, mulutnya bergumam. Jadi, tidak peduli menikah atau cerai, semuanya kamu lakukan karena kamu telah berjanji pada ayah. Air matanya mengalir tanpa suara, wajahnya yang lemas membuat orang merasa iba. Akan tetapi Stephen melihatnya, dalam matanya semua itu penuh dengan sindiran. Wanita ini benar-benar pintar berakting. Stephen benar-benar tidak percaya wanita ini tidak tahu sedikit pun tentang masalah itu. Dia membalikkan badan lalu berjalan beberapa langkah dan berencana ingin naik, akan tetapi dari belakang badannya terdengar suara tertawa Novita. Suara tertawa itu seolah-olah penuh dengan kekonyolan, dan juga ejekan yang tak berujung. Stephen terdiam, lalu membalikkan badan menatapnya. Novita masih berdiri di tempat yang sama, tawaan yang sangat gila tergantung di wajahnya yang lambat, sangat memperhatikan. Dia perlahan-lahan berjalan mendekati Stephen, di muka anak tangga berdiri tegap. Stephen tanpa sadar mengernyitkan dahinya, tidak tahu dia ingin berbuat ulah apa lagi. Novita menatap Stephen beberapa lama, akhirnya dia tersenyum pahit. Stephen, kamu dari awal tidak pernah mencintaiku, iya kan? Sudut bibir Stephen naik, membentuk sebuah senyuman yang kejam. Cinta kamu cocokkah? Novita terdiam di tempatnya semula, tidak bergerak, sampai air matanya tidak mengalir sama sekali. Air mata cinta, bab 2 beri aku seorang anak. Stephen melanjutkan dalam keadaan terdiam naik ke atas. Sebelum dia membuka pintu, dia sekali lagi mendengar sebuah teriakan yang penuh dengan kekecewaan. Stephen, beri aku seorang anak, aku mau denganmu bercerai.
Tangan Stephen yang ada di pegangan pintu tiba-tiba menggenggam erat, dengan mata yang hitam dan kata-kata yang tidak sopan. Menolehkan kepalanya sambil menggigit giginya dan memaki, "Mimpi kamu." Peng! Segera masuk ruangan, dan dengan keras-keras dia menutup pintu. Tertinggal bayangan Novita yang kurus kecil dan lemah. Hari kedua, ternyata Stephen masih tinggal di villa. Novita masih seperti biasa, menyiapkan pakaian untuk Stephen pergi keluar, bangun pagi memasak bubur, membersihkan rumah. Villa itu tidak ada pembantu, Novita bilang. Dia ingin membuat tempat ini menjadi sebuah rumahnya sendiri, oleh karena itu baik masalah besar maupun kecil, semuanya dia yang mengurusnya sendiri. Akan tetapi Stephen sama sekali tidak ada perasaan sama sekali. Stephen mengenakan baju tidur yang longgar turun dari ke bawah, melihat meja yang penuh dengan sarapan. Kemeja dan jas yang sudah terlipat rapi berada di atas sofa. Dia tetap saja hanya tersenyum mencibir. Wanita ini masih sama seperti dulu yang bodoh. Bodoh sampai mengira karena dia melakukan semua pekerjaan yang ringan maupun berat dapat membuat Stephen memaafkannya. Tapi, seperti ada yang berbeda. Saat Novita melihatnya, ekspresinya kaku, menggosok tangannya dan berdiri di tempat awal, mengangkat matanya dan menatapnya. "Stephen, perkataanku kemarin, lebih baik kamu pertimbangkan kembali." Stephen mengangkat alisnya, "Apa yang kamu katakan?" Tekad Novita tetap sama. Dia menghembuskan nafasnya. "Beri aku seorang anak, kita cerai." Tangan Stephen yang sedang mengambil kopi diam di tengah-tengah. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Menatap Novita, "Kemarin sudah ditolak sekali tidak cukup. Sekarang masih ingin kena marah lagi. Kasih kamu seorang anak. Lalu kamu menggunakan anak untuk mengacamku lagi. Kamu lebih ingin mengikatku di sampingmu seumur hidupku, iya kan?" Nada bicaranya penuh dengan ejekan, seolah-olah telah mengetahui isi pikirannya. Akan tetapi, kata-kata ini malah membuat Novita tersakiti untuk sekali lagi. Dia tanpa tenaga menggelengkan kepalanya. "Bukan." Tapi pernikahan mereka sepertinya telah sampai akhir, sedangkan mencintai Stephen telah menguras semua tenaganya. Meninggalkan Stephen, dia sama sekali tidak ada kemampuan untuk mencintai orang lain lagi. Seumur hidupnya, dia sudah tidak mungkin memiliki Stephen lagi, jadi dia ingin melahirkan seorang anak dari pernikahan mereka. Lalu seperti ini juga tidak bolehkah? Matanya terkulai, sekuat tenaga menahan air mata yang akan mengalir keluar. Stephen tidak melihatnya sama sekali. Dengan cepat dia menghabiskan kopi, lalu berdiri dan meninggalkannya. Novita bergegas menahan lengan Stephen, lalu memohonnya, "Aku mohon, ini semua benar, aku bersedia merelakanmu. Stephen, kamu kasih aku seorang anak, aku kasih kamu kebebasan." "Kamu benar-benar konyol." Stephen menghempaskan tangannya, Novita terhempas hingga terjatuh dan terduduk di tanah. Stephen membungkukkan badannya dan tangan kanannya menggenggam dagu Novita yang kurus kering. Tatapannya penuh dengan peringatan dan juga jijik. "Novita, aku peringatkan kamu, hilangkan semua pikiran kotormu itu. Aku lebih bersedia menyentuh seorang pengemis tapi tidak akan menyentuhmu." Setelah berbicara, tanpa menolehkan kepalanya dia pergi meninggalkan villa. Novita melamun sambil menatap Stephen yang telah menolaknya. Matanya mengalirkan air mata yang penuh dengan kekecewaan. Kenapa? Bukannya mimpi pun ingin menyingkirkanku. Kenapa tidak menepati? Aku kira pernikahan kita hanyalah sebuah pernikahan yang tanpa cinta, akan tetapi tidak pernah kepikiran bahwa ada transaksi dan keuntungan di dalamnya. Seperti aku yang mengira kamu tidak mencintaku, tapi tidak tahu bahwa kamu telah membenciku hingga sampai mati. Dengan menggunakan sebuah kebebasan untuk menggodamu pun, kamu tidak ingin menyentuhku sedikit pun. Air matanya mengalir dengan deras hingga menetes ke tangannya. "Tapi aku benar-benar mencintaimu. Stephen, apakah kamu tahu aku memaksa diriku sendiri untuk melepaskanmu, sama seperti dari tubuhku kuiris sebagian dagingku." Air mata cinta, bab 3 cium dia. "Ada apa?" Presiden direktur kita Stephen begitu gelisah. Di dalam kantornya didekor dengan model kerajaan Inggris. Max menyilangkan kakinya dan duduk di sofa kulit warna coklat tempat para tamu duduk, sudut bibirnya tergantung sebuah senyuman menggoda. Stephen duduk di depan meja kantor tidak mempedulikannya, memijat-mijat dahinya, tangannya masih di atas keyboard melanjutkan mengetik. Max terus-menerus menggodanya. Dia berjalan mendekatinya dan bersandar di meja kantornya, kedua bola matanya membawa sebuah kegenitan. "Kenapa sekali pulang ekspresimu seperti orang yang kehilangan nyawa, kenapa? Kemarin di atas ranjang terlalu mengeluarkan tenaga ya?" Max dengan bercanda memandang Stephen. Mereka berdua dari kecil selalu bersama. Beberapa waktu yang lalu karena Max ada masalah dengan ayahnya sehingga membuat hubungan keduanya menjadi retak mulai dari awal tahun dia menumpang di tempat Stephen. Stephen pun memberikannya sebuah pekerjaan yang lumayan santai di perusahaannya. Dia mengucapkan kata-kata ini hanya untuk membuat jengkel Stephen.
Mereka beberapa orang yang dekat dengan Stephen. Siapa yang tidak tahu bahwa Stephen menikahi Novita karena terpaksa. Stephen mengangkat kepalanya dan dengan tatapan yang dingin menatapnya. Max dengan penuh kesadaran langsung melambaikan tangannya, kembali berbaring di atas sofa. Tapi, istrimu itu sebenarnya lumayan baik, tidak peduli bagaimana kamu memperlakukannya, dia tetap menyukaimu. Stephen menggerakkan tangannya, tiba-tiba dia teringat perkataan wanita itu pagi tadi. Dalam hatinya tetap saja senyuman sinis. Betul, wanita itu menyukainya bahkan sangat menyukainya. Sekarang dia bilang asalkan punya anak untuknya, dia akan meninggalkannya. Apabila anak ini lahir, seumur hidupnya tidak mungkin bisa lepas dari Novita. Setelah selesai kerja pulang ke rumah, Stephen berpikir-pikir, tidak langsung mengemudi pulang ke villa, akan tetapi memanggil Max dan juga beberapa teman pergi ke bar tempat mereka biasa pergi, bar 88. Setelah minum bir 3 kali, dia sudah sedikit-sedikit mabuk, tangannya memegang segelas vodka untuk waktu yang lama tanpa meminumnya. Max tingkat alkoholnya tidak terlalu bagus, dia sudah mabuk dari awal, dengan sekuat tenaga dia menepuk pundak Stephen. Minum, lanjutkan minum. Beberapa orang yang lain juga sudah tidak sadarkan diri lagi, sehingga mulai berbicara dengan sembarangan. Dengar-dengar Wendy pergi kuliah ke Italia dan mulai genit dengan beberapa gadis, dia akhirnya bisa merasakan kesenangan. Jangan sembarang berkata, dia pergi ke Italia untuk siapa kamu tidak tahukah, wanita itu di Melbourne. Stephen telah menikah 5 tahun, Wendy tidak akan takut. Stephen tidak tahu sedang memikirkan apa, tatapannya sangat dalam, dia mengambil segelas bir dan meminumnya habis. Saat dia pulang ke villa, hari sudah sangat larut. Di luar angin berhembus dengan kencang, akan tetapi villa penuh dengan cahaya, Novita duduk di sofa menunggu kepulangan Stephen. Selalu seperti itu, asalkan Stephen pulang ke kota C, tidak peduli seberapa malam, Novita selalu menunggu kepulangan Stephen. Stephen dengan tubuh yang kedinginan mendorong pintu dan masuk ke dalam, wajahnya merah, orang sekali melihatnya sudah tahu bahwa dia minum banyak bir. Apalagi hari ini sepertinya dia mabuk lebih berat dibandingkan kemarin, karena saat Novita mendekatinya dan memapahnya, dia tidak mendorongnya. Novita menggunakan sekuat tenaganya memapah Stephen kembali ke dalam kamarnya. Setiap kali kalau belum mabuk pasti tidak mau pulang. Benar-benar menganggap tempatku ini sebagai hotel, iya kan? Novita berdiri di pinggir tempat tidur. Matanya menyimpan air mata. Dia menatap pria yang tidak sadar sedang terbaring di atas kasur itu. Stephen tidak pernah dalam keadaan sadar masuk ke dalam villa ini. Akan tetapi Novita tidak pernah berkata apapun. Stephen mabuk. Novita hanya diam-diam membuatkannya sup penawar alkohol, memapahnya untuk istirahat. Pagi harinya, Stephen diam-diam pergi meninggalkannya, seperti tidak pernah datang ke tempat ini. 5 tahun, selalu seperti itu. Akan tetapi hari ini, Novita dengan tatapan terkulai menatap Stephen yang sedang tertidur. Dia tahu Stephen belum tertidur, hanya saja sudah mabuk tapi Stephen sama sekali tidak mau memandangnya sekilas. Dia berlutut, tangannya memegang ujung tempat tidur, wajah kecilnya memandang lebih dekat mata Stephen yang tertutup rapat dan juga bulu matanya yang agak melengkung. Tatapan matanya seperti terobsesi. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, pelan-pelan memegang wajah Stephen. Kemungkinan besar karena minum terlalu banyak bir, sehingga membuatnya sedikit hangat. Ketika dia mencium bibir Stephen yang tipis, Novita ingin mengurungkan niatnya akan tetapi sudah terlambat. 2 bibir yang sedikit dingin telah menempel menjadi satu. Akan tetapi Stephen, tiba-tiba dalam sekejap membuka matanya. Saat dia membuka matanya dan melihat, tatapan matanya adalah tatapan menolak Novita. Air mata cinta, bab 4 pembalasan. Dia menguatkan hatinya, tidak melepaskannya. Bahkan dia mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Stephen erat-erat. Suara yang bergetar terdengar berkali-kali di telinga Stephen. Stephen, aku ingin seorang anak, Stephen. Stephen saat itu sudah dalam keadaan duduk, membiarkan Novita memeluknya. Tatapan matanya sangat dalam hingga tidak terlihat dasarnya. Novita, kamu ingin seorang anak atau ingin seorang laki-laki lagi? Tangan Novita yang memeluknya tiba-tiba kaku, wajahnya menempel pada dada Stephen. Giginya menggigit kuat-kuat bibir bawahnya. Dia tahu bahwa Stephen memandang sikapnya yang memberikan pelukan padanya saat ini sangatlah murahan. Dia tahu kesalahpahaman di antara mereka tidak dapat dijelaskan sama sekali. Novita tiba-tiba mengangkat wajahnya. Wajahnya terdapat sebuah senyuman seperti bunga yang mekar, bahkan penuh dengan gaya. Di telinga Stephen dia berbisik, aku ingin kamu, Stephen. Kita sudah menikah 5 tahun. Kalau ketahuan orang lain sampai saat ini aku masih perawan, apakah kamu tidak takut orang menertawakan kita? Stephen tiba-tiba menggenggam tangannya erat-erat, pupil matanya yang gelap menatap wajah Novita. Novita hari ini sangat aneh. Dari dulu Novita sangat lembut akan tetapi selalu hati-hati.
Bahkan untuk menatap mata Stephen pun dia tidak berani, akan tetapi hari ini sepertinya ada perasaan berani yang luar biasa, seperti mengesampingkan segalanya. Akan tetapi tidak peduli seperti apa, Stephen membenci semuanya. Stephen baru saja ingin mendorongnya, akan tetapi Novita untuk sekali lagi menciumnya. Kali ini, rasanya bukan lagi bibir menyentuh bibir. Ia walaupun belum matang tetapi tangguh. Seketika langsung berubah menjadi lidah dan lidah yang menjalin. Dia mengaitkan tangannya di leher Stephen, membuat telinga Stephen penuh dengan suara yang hangat. Mungkin reaksi dari Bir, mungkin juga hari ini Novita sangat aneh, mungkin juga karena Stephen yang pantang terlalu lama. Stephen mendorong tangan Novita untuk menghentikannya. Setelah beberapa detik, dia segera berbalik dan berubah dari pasif menjadi aktif, kemudian menindih Novita di bawah badannya. Dia dengan cepat melepas kemeja yang dikenakan Novita. Wajah Novita yang ada di depannya telah kebingungan. Akan tetapi suara yang penuh gairah memenuhi kamar tersebut. Novita terobsesi memandangnya. Stephen, buat aku mengandung anakmu. Dia terpaku di leher Stephen. Dengan gila dia menciumi Stephen, tidak mempedulikan semuanya, hampir gila memikat hubungan mereka berdua. Dalam hati Stephen sangat jijik tidak dapat tertandingi, akan tetapi tidak tahu kenapa. Dia tidak mendorong Novita, seperti wanita yang ada di bawahnya bukanlah Novita yang dia benci itu. Di hatinya ada setumpuk api, ingin segera untuk melampiaskannya. Wanita itu ada di Melbourne. Benar, wanita itu, selamanya berada di Melbourne. Novita ini semua adalah kamu yang membuat kejahatan itu. Stephen meninggalkan bekas gigitan di tubuh Novita. Tidak ada rasa kehangatan sama sekali, akan tetapi Novita sepertinya tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Kedua tangannya mencengkeram pundak Stephen. Dia menutup matanya dan mencium tubuh Stephen dengan ciuman yang penuh kasih sayang. Percintaan ini, bagi Novita adalah harapan terakhirnya, adalah sebuah penebusan untuk kehidupan tanpa Stephen di masa depan. Setelah selang beberapa lama, otak Stephen telah kembali sadar. Dengan wajah yang tetap tenang dia bangkit dari atas tubuh Novita. Tidak ada yang disayangkan, bahkan penuh kemarahan. Seluruh badan Novita terasa sangat nyeri. Semuanya terasa memar. Dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Baru saja dia terduduk, tiba-tiba Stephen menekan dagunya. Dengan bibirnya yang sedikit terbuka, Novita menatapnya. Dengan wajah yang dingin seperti lemari es, Stephen masuk ke dalamnya. Novita mencengkeram erat-erat spray yang ada di tangannya. Hatinya sangat gugup. Barusan dirinya, termasuk mengambil kesempatan untuk menarik perhatian Stephen yang sedang mabuk. Akan tetapi sekarang nasi telah menjadi bubur. Stephen pasti lebih membencinya dirinya ya kan? Dalam hati Novita terdapat sebuah senyuman asam. Dia ingin menjelaskan, Aku tidak membohongimu. Asalkan aku hamil, aku akan memberikanmu kebebasan. Kata-katanya belum selesai diucapkannya. Dengan kasar sebutir obat berwarna putih telah tersumpal di dalam mulutnya. Air mata cinta, bab 5 benci hingga ingin kamu meninggal. Novita terkejut, tanpa sadar dia ingin memuntahkannya. Akan tetapi setelah Stephen menyumpalkan obat itu, tangannya menutup erat-erat bibir Novita. Dia berjuang mati-matian, air matanya tersimpan dalam matanya. Dia ingin menyingkirkan tangan Stephen, akan tetapi sia-sia. Sampai Stephen melihat dengan mata kepalanya sendiri Novita menelan obat itu, dia akhirnya melepaskannya. Dengan rasa jijik, dia menarik beberapa lembar tisu dan mengelap tangannya, seperti baru saja menyentuh barang yang kotor, sama sekali tidak peduli Novita yang saat itu sangat kecewa. Novita menundukkan kepalanya dan dengan tersengal-sengal menghembuskan nafas, detak jantungnya terus-menerus berdetak, air matanya tak tertahankan mengalir keluar obat kontrasepsi. Melihat ekspresi Novita yang tidak percaya, Stephen sepertinya sangat senang. Kenapa? Benar-benar mengira aku akan memberikan kesempatan hamil untukmu. Tidak usah mimpi kamu, Novita, aku kasih tahu kamu, di dalam kamarku ini selalu terletak sekardus obat kontrasepsi, hanya untuk mencegahku suatu hari nanti aku berbuat suatu hal yang membuatku menyesal. Air mata Novita mengalir hingga ke lehernya, di sana terdapat luka bekas gigitan Stephen, seperti garam yang ditaburkan ke atas luka, sakit sampai membuat dia menutup matanya. Suara yang awalnya manja semuanya berubah menjadi suara yang sangat tertekan, ternyata kamu jijik denganku, sampai sedalam inikah? Perkataan Stephen tidak terdapat sedikit pun perasaan apa itu jijik. Novita, aku benci kamu, benci sampai ingin kamu cepat meninggal. Setelah itu, Stephen memutar badannya dan menuju ke kamar mandi. Dengan tubuh yang menggigil dia beranjak dari atas kasur, mencari sepotong pakaian yang dapat dikenakan tubuhnya di lantai. Dia tergila-gila menatap kardus obat kontrasepsi yang diletakkan di lemari kecil samping bantal, tangannya membelai perutnya yang kecil. Dia benar-benar bodoh, Stephen begitu membencinya, bagaimana mungkin Stephen membiarkannya hamil? Akan tetapi, kenapa Stephen begitu membencinya?
Apakah karena dulu ayahnya mengancam ibu Stephen, sehingga membuatnya terpaksa menikahinya? Stephen, kamu ingin aku katakan berapa kali baru kamu akan percaya? Itu bukan maksudku, ibumu. Mau bagaimanapun, aku pasti akan menolongnya lah. Setelah selesai mandi, Stephen keluar dan langsung pergi. Peraturannya adalah dia tidak akan datang ke villa dalam keadaan yang sadar. Saat dia pergi, Novita menatap jam dinding. Jam 3 dini hari. Dia pergi dengan keadaan yang bersih dan rapi, tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahkan tidak ada menolehkan kepalanya untuk menatap Novita sekilas, malah membanting pintu dan keluar. Sedangkan Novita masih tetap pada posisi yang sama sampai hari mulai terang. Kakinya kesemutan sampai tidak dapat berjalan. Seluruh badannya nyeri, matanya bengkak, dalam otaknya sudah sejak dari awal berantakan. Sampai sinar matahari masuk melewati tirai jendela, menusuk ke tubuhnya. Tangan Novita akhirnya mulai bergerak. Kemudian tidak tahu dari mana asalnya sebuah telepon berdering, tidak berhenti untuk waktu yang lama. Dia memegang ranjang dan bangkit, dia mengeluarkan tangannya dan mencari-cari di tumpukan selimut yang berantakan. Tidak lama dia menyentuh HP yang masih bergetar. Tanpa melihat tampilan yang ada di layar HP, Novita tanpa ekspresi langsung mengangkat telepon itu. Dia tidak mengeluarkan suara. Di seberang sana suara seorang perempuan yang tak dikenal, tanpa sengaja terdengar menyenangkan dan terasa ringan. Tidak tahu selang berapa lama, wajah Novita berubah menjadi pucat sampai tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia seperti seseorang yang telah diambil nyawanya. Plak, HP terjatuh dari tangannya, dengan keras jatuh ke atas lantai. Dia seperti orang gila berlari menuju keluar. Sekretaris Stephen tidak mengerti seorang istri direktur ini mengapa hari ini begitu mendesak ingin bertemu Stephen. Tapi dia hanya bisa dengan seberkas senyuman meminta maaf, Nyonya. Direktur Stephen hari ini benar-benar sudah pergi ke Melbourne. Dia setiap 2-3 bulan sekali pasti pergi ke Melbourne. Apakah Anda tidak tahu? Novita merasakan seperti terkena sambaran petir. Bahkan untuk bergerak pun dia tidak dapat bergerak. Melbourne. Dia pergi ke Melbourne. Setiap tahun pergi. Apakah pergi menengoknya? Kenapa, Stephen, kenapa kamu tidak memberitahuku? Membiarkanku seperti orang gila yang terpana pada perasaanku sendiri. Kamu begitu sadar, kenapa kamu tidak menarikku? Kenapa kamu tidak memberitahuku kebenaran tentang masalah ini? Kenapa kamu membiarkanku merasa suatu hari nanti aku bisa membuatmu mencintaiku? Air mata cinta, bab 6 bunuh diri dengan mengemudi. Dia dengan gontai meninggalkan perusahaan Stephen. Orang-orang yang berlalu lalang di jalan mengira wanita yang menangis sambil berlari di jalan raya dengan sendal jepitnya adalah orang gila. Namun tekanan hidup yang begitu besar, sangat mudah membuat seorang gadis yang lemah sepertinya menjadi orang yang hilang kejiwaannya. Orang yang hidup di dunia ini, tidak ada yang merasa mudah. Jadi Novita berlari sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang muncul untuk menghentikannya, berlari hingga kembali ke villa. Bersandar pada pintu, nafasnya tersengal-sengal, wajahnya memerah, berlari dengan secepat itu, tetap tidak dapat membuat hatinya menjadi tenang. Akhirnya, dengan keputusasaannya, sekali lagi dia masuk ke dalam sesuatu yang dibenci Stephen. Sebenarnya, dia juga sangat membenci rumah yang dingin ini, villa. Tidak ada yang tahu Novita menghabiskan seberapa banyak tenaga untuk meletakkan surat itu di dalam kamar Stephen. Iya, kamarnya Stephen. Menikah selama 5 tahun, mereka tinggal di kamar yang berbeda. Novita, bagaimana bisa kamu sebodoh ini? Bagaimana bisa kamu tidak tahu orang yang dicintainya selamanya tidak mungkin adalah kamu, karena sejak awal dia telah mencintai orang lain. Stephen, maafkan aku, semua ini adalah salahku. Dia menatap surat putih itu, tatapannya kosong dan mati rasa. Dia membalikkan badannya, menyeret tubuhnya yang lelah, meninggalkan tempat yang hanya memberikannya kesedihan dan kesengsaraan yang tiada habisnya. Di bawah cahaya sinar matahari, wajahnya yang putih bahkan mendekati transparan, hingga dapat terlihat pembuluh darahnya. Novita mendongakkan kepalanya, menatap langsung cahaya matahari. Kesedihan yang tak terucap, tanpa diduga, dia tertawa. Kehidupan tanpa Stephen, bagaimana bisa disebut kehidupan? Melebihi dari benci. Novita, aku sangat membencimu, kuharap kamu segera mati. Kota C di sebuah jalanan termacet. Saat ini tak terhitung berapa banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan. Segerombolan orang mengelilingi sebuah mobil Porsche yang telah terbalik. Tanah yang penuh dengan darah segar membuat orang-orang yang melihatnya terkejut. Di sekitarnya ada orang yang terus berucap, mengapa mobil ambulans belum sampai juga? Jika sudah datang juga hanya melewati beberapa belokan, apakah orang ini masih bisa hidup? Ini adalah bunuh diri dengan mengemudi. Berani menerobos lampu lalu lintas, apalagi pengemudi perempuan. Mungkin saja memang bunuh diri. Dengar-dengar dia bahkan tertawa ketika menabrak mobil truk besar itu. Ini benar-benar gila.
Entah sejak kapan di belakang gerombolan orang itu telah berhenti sebuah mobil hitam Maybach, tubuh yang gagah, dengan wajah yang memukau pria itu membelah segerombolan orang. Melihat orang yang terbaring di jalanan, hampir seluruh tubuhnya tertutupi oleh darah segar. Wajah tampan itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Melbourne. Matahari yang bersinar terang. Cuaca yang begitu cerah, Stephen tidak tahu mengapa, tiba-tiba sekujur tubuhnya bergetar. Terdengar suara perempuan berbisik dengan suara lembut dari sisi sampingnya. "Stephen, ada apa denganmu?" Stephen mengangkat pandangannya menatap mata perempuan itu. Tatapannya seketika berubah menjadi penuh kehangatan yang tiada taraf, tidak apa-apa. Tetapi di dalam hatinya terselip sebuah kegelisahan. Dia mengerutkan alisnya, menutup rapat bibirnya. 5 hari kemudian, Stephen turun dari pesawat pribadinya. Setelah keluar dari bandara, asisten yang telah menunggunya di luar segera mengikutinya dari belakang. "Direktur, apakah Anda ingin kembali ke perusahaan terlebih dahulu?" Stephen menghentikan gerakannya, melihat telepon genggamnya yang tidak terdapat panggilan apapun. Sungguh aneh, tumben sekali wanita ini tidak menanyakannya kapan dia kembali. Dia meletakkan kembali telepon genggamnya, dengan suara rendahnya, "Ke perusahaan lebih dahulu." "Baik, kembali ke perusahaan." Max akan selalu menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kantornya, mengabaikan hubungannya yang sekarang dengan Stephen sebagai atasan dan bawahan. Duduk di atas sofa menyilangkan kedua kakinya. Apakah Direktur Stephen menikmati perjalanannya selama di Melbourne? Dia terlihat seperti tidak memiliki sopan santun. Stephen juga sudah terlalu malas untuk menggusirnya, terus melanjutkan kesibukannya saat ini. Max berpikir, sepasang mata almond itu tersenyum melihat sebuah pertunjukan yang bagus, berucap, "Hari di mana kamu pergi, istrimu datang ke perusahaan untuk mencarimu. Ketika dia mengetahui kamu pergi ke Melbourne, dia terlihat begitu sedih. Setelah kamu kembali kamu tidak segera pergi memberinya penjelasan." Air mata cinta, bab 7 surat perceraian. Tatapan Stephen berubah perlahan-lahan. Setelah itu kembali melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Melihat hatinya yang begitu beku, Max menghela nafasnya dengan kasar. Kemudian tidak ada pembicaraan. Dia bingung bagaimana bisa Novita yang begitu cantik namun terpikat pada pria tidak berperasaan seperti ini, malah pura-pura tidak melihat kasih sayang diri sendiri. Yang dipikirkan Stephen adalah lebih baik dia membenci Novita dengan kesalahpahaman, berharap dapat membuatnya marah kemudian menceraikannya. Itu lebih baik lagi. Tidak pernah terpikirkan bahwa itu sebuah pertanda buruk. Kali ini dia tidak dalam keadaan mabuk ketika kembali ke villa, tetapi dia sampai di rumah ketika hari sudah subuh. Villa yang begitu gelap gulita, dia sedikit tidak terbiasa. Dulu ketika dia kembali ke tempat ini, tidak peduli seberapa malam semua lampu akan menyala dengan terang benderang, wanita yang menjengkelkan itu terus menunggunya kembali. Namun tidak ada untuk hari ini. Stephen berjanji pada dirinya sendiri untuk kepulangannya kali ini lebih mendadak, tidak memberikannya kesempatan untuk menunggu sendirian. Hingga tiba di dalam kamarnya, dia melihat sepucuk surat putih. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, dengan dingin membuka pucuk surat itu, mengeluarkan kertas yang ada di dalamnya. Dia mengerutkan kedua alisnya melihat beberapa kata dengan tulisan besar yang tertulis di atas dokumen tersebut, "Surat perceraian." Di bagian sudut kanan bawah, Novita telah menanda tanda tangannya. Jika dia juga menanda tanda tangannya, akhirnya dia dapat terbebas dari pernikahan yang bagaikan mimpi buruk ini. Tetapi saat ini, perasaan Stephen berkecamuk, jari-jari panjangnya meremas kertas surat perceraian yang tipis itu. Cerai. Novita melakukan segala cara untuk bisa menikah dengannya. Bagaimana bisa sekarang dia dengan mudahnya menginginkan cerai? Tiba-tiba dia teringat dengan keanehannya sebelum dia pergi, anak. Pupil matanya membesar. Dia pernah berkata jika membiarkannya hamil maka dia akan memberikan kebebasan. Apakah dia sudah hamil? Tidak mungkin. Stephen segera menepis pemikiran itu. Obat pencegah kehamilan itu. Dia melihat dengan matanya sendiri jika Novita menelan obat itu. Dia tidak mungkin hamil. Kalau begitu, apa yang membuat Novita berbuat seperti ini? Hatinya ada sebuah kecurigaan. Dia kembali meneruskan membuka surat itu. Di dalamnya selain terdapat surat perceraian, terdapat juga surat pernikahan mereka. Dia membukanya. Foto di dalam surat pernikahan itu telah disobek menjadi dua. Foto bagian Novita telah hilang entah kemana. Di bagian judul tertulis dengan sebuah pena hitam. "Stephen, aku telah melepaskanmu. Mulai dari sekarang kita tidak perlu bertemu lagi. Tolong bantu aku untuk menjaga Clara. Melihat aku memberikanmu sebuah kebebasan, tolong bantu aku untuk menjaga perusahaan juga." Dia menutup kembali surat pernikahan mereka, seperti wajah yang digores oleh sebuah pisau namun terdapat sebuah senyuman. Tertawa dengan terbahak, "Baik, baik. Novita, aku ingin melihat apa yang kamu maksud dengan tidak perlu bertemu lagi.
Jika kamu berani muncul lagi di hadapanku, akan kupastikan hidupmu tidak akan tenang. Dia mengambil sebuah pena dari samping meja yang berisi tumpukan buku itu. Pena itu ada di atas surat perceraian sebelah kanan bawah menanda tanda tangannya. Setelah selesai, hatinya terasa santai seperti terbebas dari beban yang berat. 5 tahun kemudian, dia tidak pernah mempelajari perasaan santai selama 5 tahun ini. Stefan tentu saja tidak mempercayai jika Novita benar-benar melepaskannya begitu saja. Semua ini hanya sebuah permainan wanita itu untuk kembali mengikatnya. Apakah dia mengira dengan perceraian dapat mengubah kebenciannya terhadap wanita itu? Bermimpi saja. Dan lagi apa itu? Tidak perlu bertemu lagi. Stefan berani bertaruh, tidak sampai 1 bulan. Jika wanita itu melihat tidak ada perubahan padanya, dia pasti akan muncul kembali. Seperti hama yang sulit disingkirkan. Dia akan berucap jika surat perceraian ini tidak sah. Hei, Novita, apakah bisa kamu menggunakan trik yang lebih berkelas? Dia mengambil surat perceraiannya, memutar tubuhnya meninggalkan villa. Novita, ternyata kamu begitu bodoh, memberikanku kesempatan untuk bercerai. Jangan sampai kamu menyesalinya. Ketika dia meninggalkan villa, dari jendela mobil terlihat sebuah mansion yang begitu besar. Hatinya sangat senang. Sudah 5 tahun, akhirnya dia tidak perlu kembali ke tempat neraka ini. Kemudian, dia menginjak pedal gas mobil itu pergi dengan kecepatan tinggi. Air mata cinta, bab 8 mengikuti. Minggu pertama Stefan bekerja di perusahaannya terlihat sangat santai. Wajah yang selalu terlihat dingin itu, terselip sebuah senyuman. Max merasa ada yang tidak beres. Stefan, apakah kamu baik-baik saja? Sangat baik. Stefan menatap dokumen yang ada di tangannya. Dia merasa sangat lega. Max merasa semakin aneh. Dia kembali meneruskan pertanyaannya. Belakangan ini saham perusahaan terlihat sangat stabil. Tapi bukankah ini hal yang biasa? Apakah hal itu bisa membuatmu sampai sebahagia ini? Stefan menaikkan pandangannya. Siapa yang mengatakan padamu kalau aku bahagia karena hal itu? Max memutarkan kedua bola matanya. Tertegun sejenak, kemudian tertawa. Ternyata bukan karena hal pekerjaan. Pasti karena wanita. Apa direktur sudah mendapatkan wanita baru? Stefan menatapnya tidak suka. Bukan, aku sudah bercerai dengan Novita. Cerai? Max tidak berani mempercayainya. Novita bercerai denganmu. Stefan, semalam kamu mimpi apa memangnya? Novita begitu menyukai Stefan, orang-orang di sekitar mereka sangat tahu akan hal itu. Saat itu dia sangat berusaha untuk membuat Stefan menikahinya. Walaupun akhirnya dia menyerah untuk mendapatkan hati Stefan. Namun Novita ingin bercerai. Rasanya tidak mungkin. Bagaimana? Kamu ingin mengejarnya? Max segera mengibaskan tangannya. Tidak, aku hanya merasa aneh. Aku kira walaupun kamu yang akan meninggalkannya, dia tidak akan melepaskanmu. Stefan mengerutkan kedua alisnya menatapnya. Tatapan matanya begitu dingin. Aku terlihat seperti akan meninggalkannya. Max kembali mengibaskan tangannya. Dia tadi hanya asal bicara saja. Tidak disangka karena Novita dia mendapat cercaan Stefan. Bukan begitu. Selamat untukmu, akhirnya kamu mendapatkan kebebasanmu. Wajah Stefan berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selepas kerja temani aku pergi ke klub. Untuk apa? Untuk merayakan kebebasanku. Ketika Novita masih ada, Stefan tidak pernah minum hingga sebanyak ini. Namun untuk hari ini Stefan seperti menggila. Segelas demi segelas alkohol itu masuk ke dalam perutnya. Max bahkan tidak dapat menghentikannya. Dia menahan tangan Stefan yang akan kembali menuangkan alkohol itu. Stefan, kamu sudah gila, apa kamu ingin mati? Stefan yang mulai mabuk pun, menyingkirkan tangannya ingin meneruskan minumnya. Aku sangat senang. Max, ku beritahu, hari ini hari yang kutunggu-tunggu selama 5 tahun. Aku ingin minum sepuasnya, ayo. Max melihatnya dengan mengecutkan wajahnya, sambil menariknya untuk menghentikannya minum. Mulutnya sambil bergumam, melihatmu yang seperti ini, bukankah terlihat seperti tidak bahagia? Apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa, minumlah. Banyak wanita cantik yang berada di klub, melihat Stefan dan Max, dua pria kelas atas, mereka ragu untuk memulai percakapan. Hingga wajah Stefan terlihat sudah mabuk berat, akhirnya ada seseorang memberanikan diri menghampiri mereka. Seorang wanita dengan rambut gelombang keemasannya datang meletakkan tangannya di bahu Max. Max juga hanya seorang pria biasa, jadi walaupun sekarang ada wanita cantik yang datang, senyuman nakal di wajahnya tidak berubah. Hei cantik, temani aku minum sejenak bagaimana? Max terfokus pada godaan wanita cantik itu, sedangkan Stefan sibuk dengan minumannya. Mereka berdua tidak menyadari, di sudut klub itu, ada sepasang mata yang sedari tadi menatap lekat mereka. Hingga Max tergoda dan pergi bersama dengan wanita berambut emas itu, meninggalkan Stefan yang minum seorang diri.
Max menyuruhnya untuk menunggu hingga dia kembali. Namun setelah Stephen menghabiskan sebotol alkohol yang berada di tangannya, dia langsung keluar dari klub dengan sempoyongan. Ketika keluar, udara dingin seketika menyapu wajahnya, yang cukup menyadarkannya. Tidak sampai 2 langkah, Stephen merasa seseorang mengikutinya dari belakang. Pupil matanya mengecil, menghentikan gerakan kakinya. Siapa itu? Air mata cinta, bab 9 telah menghilang. Dari belakang tubuhnya terdengar suara tawa ejekan. Terdengar suara sebuah langkah pasti berjalan menuju ke arahnya. Stephen mengangkat kepalanya. Ketika melihat siapa yang datang, terlihat tatapan tidak suka. Kamu. Raut wajah pria tampan itu terlihat tidak begitu baik. Stephen, kelihatannya setelah Novita pergi, kamu hidup dengan baik. Stephen mengangkat sebelah alisnya. Yohanes, kamu mengikutiku. Yohanes seseorang yang seperti apa? Dia adalah orang yang mengejar Novita dengan setia. Awal saat Novita menikah dengan Stephen, dia menghilang dengan pergi ke Inggris. Sekarang Novita menghilang, tanpa diduga dia kembali. Bahkan dia mengetahui soal Novita yang meninggalkannya. Tatapan Stephen semakin menajam, bagaimana bisa kamu tahu? Angin dingin yang berhembus di luar sana, 2 pria yang sama gagahnya saling berhadapan tidak ingin mengalah, suasana terasa sangat aneh. Stephen, ku peringatkan, suatu hari nanti, kamu akan tahu kamu telah kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Stephen tertawa dingin. Kehilangan Novita adalah keberuntungannya seumur hidup. Dia pergi melewati tubuh Yohanes. Jika kamu menyukainya, maka kejarlah dia. Lagi pula aku sudah bercerai dengannya. Sangat terdengar jelas nada bicaranya seperti ejekan. Stephen sangat percaya diri, tidak pernah merasa bahwa Novita akan benar-benar melepaskannya. Bagi Yohanes, walaupun tidak menyukai Novita, namun pria ini dengan sangat jelas ingin menggali kuburnya sendiri. Stephen bahkan tidak tersinggung melihatnya mencari Novita. Dia telah pergi selama ini, apakah kamu tidak pernah mengkhawatirkannya? Terdengar pertanyaan yang terlontar dari Yohanes. Kemudian, Stephen tetap tidak mempedulikannya, kembali melanjutkan langkah kakinya. Kita sudah bercerai, untuk apa mengurusi urusanku? Setelah menyelesaikan ucapannya dia pergi dengan langkah besarnya. Yohanes membalikkan tubuhnya melihat pria itu yang terlihat menjauh, terdengar suara tinjuan dari kepala dan tangan, tatapan amarahnya sangat tidak cocok dengan wajah tampannya. Novita, apakah seperti ini pria yang kamu cintai? Pria seperti ini yang membuatmu rela mati deminya. Apakah dia pantas? Jika saja kamu bisa melihat sikapnya padamu sekarang, apa kamu juga akan merasa kecewa? Tidak, pasti dia telah sangat kecewa hingga membuat pilihan seperti itu. Keesokan harinya, Max yang terlihat lesu memasuki ruangan Stephen untuk mengakui kesalahannya. Kemarin dia minum terlalu banyak hingga meninggalkan Stephen minum sendirian di sana. Hari itu, kemarin, kamu kembali ke rumah sendirian kan? Wajahnya menunjukkan senyum cemasnya, melihat wajah Stephen yang begitu dingin dan datar. Dia menahan keinginannya untuk menarik tangan itu, tanpa basa-basi, bantu aku selidiki seseorang. Siapa? Tanpa mengangkat kepalanya, Yohanes, dia telah kembali. Kemarin aku bertemu dengannya, dia sangat aneh, bantu aku selidiki apakah dia berhubungan dengan Novita. Novita, Max mendengar nama ini, merasa aneh kemudian bertanya, kenapa harus menyelidikinya dengan Novita? Stephen, kamu bahkan sudah bercerai dengannya tapi masih mengurusi dia berhubungan dengan siapa? Stephen mengangkat tatapan matanya menatapnya, cepat selidiki. Melihatnya yang begitu serius, Max seketika tidak berani kembali bertanya. Tapi fakta mengenai Stephen tidak memarahinya mengenai dia yang meninggalkannya seorang kemarin malam. Max pun merasa lega. Membalikkan badannya berjalan keluar, mulutnya bergumam. Kemarin baru saja merayakan dia yang kembali single, sekarang menyelidiki hubungan orang itu dengan orang lain. Stephen, jangan-jangan kamu benar-benar telah mencintainya. Namun dia bicara dengan suara yang sangat kecil, tidak berani terdengar oleh Stephen. Dengan segera berjalan keluar dari ruangan Stephen. Ketika kembali memasuki ruangan Stephen, Max tidak seperti sebelumnya yang bertindak tidak sopan. Stephen, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Melihatnya yang tidak seperti biasa, Stephen menatap lurus wajahnya, bicaralah. Max berpikir, seperti sedang menyusun kata-kata. Beberapa hari ini aku terus menyelidiki kabar Novita, tapi aku tidak menemukan jejaknya sama sekali. Stephen mengepalkan kedua tangannya, apa maksudmu? Maksudku, kembalinya Yohanes hanyalah sebuah kebetulan. Tapi Novita, dia benar-benar menghilang. Air mata cinta, bab 10 orang jahat berumur panjang. Tidak mungkin. Stephen segera membantahnya, dengan tidak peduli berkata, hei, kalau begitu tidak usah pedulikan. Sepertinya wanita itu ingin membuat permainan ini semakin menarik. Mulutnya berkata seperti itu, namun hatinya merasakan hal yang berbeda.
Max menatapnya sejenak. Stephen yang merasa risih karena ditatap, mengerutkan kedua alisnya berucap, apa masih ada masalah lainnya? Max bertanya dengan ragu, jika benar-benar terjadi sesuatu padanya. Stephen segera memotong pembicaraannya. Max, apakah kamu telah masuk dalam jebakan permainannya? Mana mungkin terjadi sesuatu pada wanita itu? Orang jahat berumur panjang. Dia sangat berharap bisa memiliki usia panjang. Wanita yang sangat egois itu, sudah terlihat sejak awal dari dia mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk ibunya Stephen. Mulutnya mengatakan menyukai Stephen, namun hanya jika Stephen tidak menyetujui apa yang dia inginkan. Bukankah sama saja dengan tidak membantu ketika melihat orang yang sedang kesulitan? Max seperti ingin berbicara sesuatu, namun Stephen kembali memotongnya. Sudahlah, masalah ini cukup sampai di sini. Sebaiknya kamu pergi melakukan pekerjaanmu. Setelah selesai berucap, dia kembali menundukkan kepalanya melanjutkan membaca dokumen. Max hanya dapat membalikkan badannya dan keluar. Langkahnya terlihat sedikit ragu. Ketika pintu tertutup, menatap sejenak pria di dalam yang hatinya sedang terfokus pada pekerjaan. Hatinya hanya dapat menghela nafas berat. Stephen, kuharap kamu tidak akan menyesal di kemudian hari. 1 minggu kemudian, Stephen melewati harinya dengan bebas. Novita tidak muncul kembali. 2 minggu kemudian, Novita masih tidak menunjukkan dirinya. 3 minggu kemudian, sudah tepat 1 bulan dari hari di mana Novita pergi. Di luar dugaan Stephen, Novita dari awal hingga saat ini benar-benar tidak menunjukkan dirinya. Beberapa huruf yang rapi ini terus terbayang dalam benak Stephen. Bahkan dia sendiri mulai curiga, jangan-jangan Novita benar-benar ingin bercerai dengannya. Entah mengapa, tiba-tiba Stephen mulai khawatir, wanita itu kenapa belum muncul juga. Jangan bilang dia meninggalkannya hanya dengan selembar surat perceraian. Di saat ini, Novita yang ditunggu-tunggu tidak datang, namun datang wanita lain. Bisa dikatakan itu adalah 2 orang. Itu terjadi ketika di sebuah pertemuan kegiatan sosial. Stephen dan Max bersama-sama menghadiri pertemuan ini. Tidak pernah terlintas dalam benak Stephen, dapat bertemu dengan Yuna di sini. Melihat Stephen berada di sini, Yuna terlihat sangat bahagia, berlari menghampirinya menggandeng lengannya, tersenyum dengan begitu manis. Stephen, dengar-dengar kamu dan Novita telah bercerai. Tersirat kegembiraan yang tidak ditutup-tutupi dalam kalimat itu, Max terkekeh. Seperti yang diduga, detik berikutnya Stephen dengan wajah dinginnya melepaskan tangan wanita itu dari lengannya. Wajah Yuna seketika berubah menjadi canggung, namun raut wajahnya masih terlihat hangat, suaranya berubah menjadi rendah, aku hanya. Stephen menatapnya, hatinya terasa tidak beraturan, kenapa kamu telah kembali? Raut wajah Yuna berubah menjadi sedikit aneh, namun kedua mata yang berkilau itu terus menatap Stephen. Aku sangat ingin menemuimu. Wajah Stephen berubah melembut, aku setiap 2 bulan sekali aku akan pergi menghampirimu. Yuna tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak mungkin mengatakan setelah dia mengetahui akhirnya Stephen dan Novita akhirnya bercerai. Dia dengan sangat gembira kembali ke kota Cekan. Sekarang, di sisi Stephen sudah tidak ada gadis, sudah tidak ada Novita, hanya tinggal dia seorang. Stephen pasti akan memilihnya. Dia telah menyukai pria itu selama bertahun-tahun, akhirnya akan menjadi miliknya. Dia perlahan-lahan mendongakkan kepalanya. Kata dokter, aku sudah boleh meninggalkan Melbourne. Stephen, aku tidak ingin tinggal di tempat itu selamanya. Aku ingin berada di sisimu. Dia menggigit bibirnya, memperhatikan reaksi Stephen sejenak. Bersambung.